Perkenalkan, nama saya Marcelina Nade Uso dari Universitas Trinitas. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengobatan klinis leukemia. Studi kasus, JR adalah seorang pria kulit putih berusia 68 tahun. Kira-kira 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, ia mulai kehilangan nafsu makan. Meskipun beberapa kunjungan ke dokter utama ini tidak ada etiologi fisiologis dari kaksisia atau kehilangan nafsu makan yang ditentukan. 2 minggu sebelum masuk, JR mengalami memar spontan di tubuh dan ekstremitas atasnya. Selanjutnya, JR mengalami perdarahan gusi dan hidung yang terus-menerus. Dia akhirnya dirawat di rumah sakit. Ketika ia pingsan dan jatuh, diagnosis yang diakui adalah pansitopenia karena kemungkinan leukemia atau limfoma. Biopsi sumsum tulang diperoleh untuk mengungkap sejumlah besar myeloblas. Diagnosis kerja adalah leukemia mielogus akut M3 atau leukemia promikolistik akut. Setelah mendapat konfirmasi dari ahli patologi yang hadir, JR disarankan untuk mulai kemoterapi induksi sitarabin dosis tinggi dan daunomisin. Dia mentolerir kemoterapi hanya dengan mual dan muntah sedang. Namun ia mengembangkan neutropenia parah 4-5 hari setelah selesai kemoterapi. Perjalanan klinisnya lancar sampai hari ke-10. Setelah kemoterapi, pada saat itu suhu tubuhnya mencapai 38,6 derajat Celcius. Demamnya bertahan selama 1 jam, yang mana tim medis mulai memberi pasien antibiotik empiris setelah kultur darah dikirim ke laboratorium. Nah, sebelum jauh, apa sih pansitopenia dan leukemia beserta ciri-cirinya? Nah, pansitopenia adalah suatu kondisi di mana kadar sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit seseorang menurun hingga kurang dari nilai normal. Secara klinis, kondisi ini bisa membuat penderitanya mengalami lemas, sesak, pucat, mudah lelah, demam, pusing, mudah memar, mengalami gejala perdarahan, jantung berdebar, bahkan bisa sampai memicu kejang, kebingungan mental, dan penurunan kesadaran pada kasus yang lebih berat. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami pansitopenia, termasuk salah satunya karena kekurangan nutrisi, terutama kekurangan vitamin 12 dan asam folat. Ciri-ciri pansitopenia: pertama, memar yang tidak diketahui penyebabnya. Kedua, sering mengalami misan atau gusi berdarah. Ketiga, perdarahan yang berkepanjangan. Selanjutnya, leukemia. Penyakit leukemia atau lebih tepatnya, leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif. Leukemia seringkali sulit terdeteksi karena gejalanya menyerupai gejala penyakit lain. Deteksi dini perlu dilakukan agar leukemia dapat cepat ditangani. Ciri-ciri dan gejala leukemia. Ciri-ciri leukemia: pertama, demam dan menggigil. Kedua, tubuh terasa lelah dan rasa lelah tidak hilang meski sudah beristirahat. Ketiga, berat badan turun drastis. Keempat, gejala anemia. Kelima, bintik merah pada kulit. Keenam, mimisan. Ketujuh, tubuh mudah memar. Kedelapan, keringat berlebihan terutama pada malam hari. Kesembilan, mudah terkena infeksi. Kesepuluh, muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Ke-11, perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa membengkak. Gejala leukemia: pertama, sakit kepala hebat. Kedua, mual dan muntah. Ketiga, otot hilang kendali. Keempat, nyeri tulang. Kelima, linglung. Keenam, kejang. Nah, dari studi kasus di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan. Di antaranya, pertama, sebutkan berbagai phase granulosit yang beredar di dalam darah. Berapa waktu paru yang bersirkulasi normal untuk berbagai jenis granulosit? Nah, granulosit adalah sel darah putih yang memiliki butiran di dalam sitoplasma. 3 jenis granulosit ditemukan dalam sirkulasi darah manusia, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil.
Waktu paruh mereka yang bersirkulasi kurang dari 10 jam untuk neutrofil dan tidak diketahui untuk basofil dan eosinofil. Kedua, bagaimana granulosit mengurangi aktivitas antibakteri. Neutrofil adalah sel bakterisidal utama di antara semua granulosit dalam darah. Neutrofil membunuh bakteri melalui proses fagositosis. Yang ketiga, berikan 2 pilihan klinis pada pasien dengan neutropenia dan febrineutropenia, khususnya dalam demam yang berkembang setelah neutropenia. Sebelum itu, neutropenia adalah kondisi ketika jumlah sel neutrofil dalam darah menurun. Kondisi ini menyebabkan tubuh sulit melawan bakteri jahat, sehingga rentan terkena berbagai jenis infeksi. Selanjutnya, febrineutropenia (FN) merupakan salah satu akibat berbahaya dari penurunan pertahanan tubuh saat jumlah neutrofil turun, baik sebagai akibat pengobatan maupun perjalanan penyakit. Neutrofil berperan penting dalam lini pertahanan utama menghadapi berbagai macam serangan kuman. Perkembangan dan ekspansi neutrofil terutama bergantung pada 2 sitokin, GM-CSF dan GCSF. GM-SCF adalah sitokina yang berfungsi sebagai stimulan bagi sel progenitor agar terdiferensiasi menjadi granulosit seperti neutrofil, eosinofil dan basofil dan makrofag. GCSF adalah hormon berupa glikoprotein dengan fungsi faktor pertumbuhan, mitogen, sitokina yang disekresi oleh berbagai jaringan untuk menstimulasi sumsum tulang agar mensintesis granulosit dan sulfonca dan melepaskan ke dalam peredaran darah. Kedua sitokin ini sekarang tersedia dalam bentuk rekombinan sebagai agen terapeutik. Pasien yang mengalami neutropenia berat, jumlah neutrofil absolut kurang dari 500 sel per mikroliter, akan mempercepat pemulihan neutrofil setelah pemberian GM-CSF atau GCSF rekombinan. Meskipun kedua sitokin dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan neutrofil, penggunaan GM-CSF pada pasien dengan demam neutropenik sangat tidak dianjurkan. Pemberian GM-CSF pada pasien dengan infeksi aktif dapat meningkatkan ekskresi ILI dan TNF yang dapat menyebabkan shock septik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.